Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian kelas 7. Alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau penugasan jarak jauh. Anak sekalian, kalau nanti kita sudah tatap muka, maka pertemuan kita pagi hari ini hanya untuk tugas-tugas anak sekalian. Nah sekalian, pagi hari ini kita akan bahas pendalaman materi mengenai pelaku-pelaku ekonomi yang kita kembangkan dari pelajaran pertemuan sebelumnya, itu kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi ini kita kembangkan. Sebelum kita mulai, anak sekalian kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai anak sekalian, kita mulai yang sekalian, kita perdalam mengenai pelaku-pelaku ekonomi. Siapa mereka? Nah, kita lihat sekalian ya, perhatikan. Pengertian pelaku ekonomi adalah merupakan pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi untuk memecahkan masalah ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada bagi tiga, ada konsumsi, ada produksi, ada distribusi. Ini kita sudah bahas di pertemuan yang sebelumnya. Yang kita kembangkan mengenai pelaku ekonominya. Kelompok besar pelaku ekonomi ada 4 sekalian. Rumah tangga konsumsi atau konsumen, rumah tangga produksi yaitu perusahaan, rumah tangga negara itu pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Rumah tangga konsumsi, siapa mereka? Mereka bisa orang perorangan, bisa kelompok orang, bisa lembaga atau badan-badan. Di sini tersedia tenaga kerja dan tenaga usahawan, memiliki faktor-faktor produksi, alat-alat modal, kekayaan alam, tanah, dan bangunan. Ini yang dimiliki oleh rumah tangga konsumsi anak sekalian. Rumah tangga konsumsi memiliki kebutuhan tak terhingga, sangat banyak pokoknya. Untuk memenuhinya harus bekerja untuk mendapatkan uang, untuk dapat membeli barang dan jasa anak-anak sekalian. Bagaimana rumah tangga konsumsi itu bisa mendapatkan uang? Ini ada 4 cara. Yang pertama, menawarkan tanah dan rumah kepada pihak lain. Dapat uang sewa nantinya. Menawarkan sumber tenaga kerja. Dapat gaji. Menawarkan modal. Dapat bunga. Menawarkan keahlian. Nanti dapat keuntungan dari perusahaan di mana dia menyerahkan keahliannya. Jadi rumah tangga konsumsi itu apa aja kegiatannya? Menyediakan, menyerahkan faktor produksi, menerima imbalan atas faktor produksi yang dimiliki, mengkonsumsi atau membeli barang dan jasa. Ini kegiatan rumah tangga konsumsi anak sekalian ya. Yang berikutnya, yang kedua, pelaku yang kedua itu perusahaan. Perusahaan itu organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan produksi meningkatkan kegunaan suatu barang. Perusahaan itu bisa milik negara, bisa milik swasta, bisa nasional, bisa asing, juga bisa berbentuk koperasi. Lapangan usahanya ada primer, ada sekunder, ada tertier anak sekalian. Memperhatikan ya, melihat, membaca. Hasil produksi perusahaan itu dinikmati oleh siapa aja? Oleh 4 kelompok. Bisa perorangan, bisa perusahaan lain, bisa pemerintah, bisa masyarakat luar negeri lewat ekspor atau impor. Keuntungan yang diperoleh akan ditanam kembali untuk perluasan usaha. Misalnya semakin besar produksi, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan kemakmuran masyarakat. Perusahaan, kegiatannya apa aja? Nah ini, lakukan kegiatan produksi barang dan jasa, membayar imbalan, menjual produksi kepada rumah tangga konsumen, menerima pembayaran dari penjualan barang dan jasa. Rumah tangga negara atau pemerintah, ini peranannya mengatur, menstabilkan, ya, mengembangkan kegiatan ekonomi, berperan aktif sebagai pelaku ekonomi, memberikan jasa kolektif. Ya, ini kalian yang berikutnya. Berikutnya, apa aja aktivitasnya? Mengeluarkan undang-undang, membelanjakan penerimaan negara,
melakukan kegiatan langsung di bawah BUMN, menjalin hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Perusahaan negara ada bagi dua, ada perusahaan umum, ada perusahaan perseroan, anak sekalian. Apa tugas pemerintah dalam kegiatan ekonomi? Ada 6 tugas: menyediakan sarana produksi, merangsang produksi, mengatur perekonomian dengan peraturan, menyediakan informasi, mengawasi persediaan jumlah uang, menjalankan sendiri berbagai jenis perusahaan. Dalam hal ini adalah BUMN. Masyarakat luar negeri, definisinya semua negara lain di luar Indonesia yang membeli barang-barang dan jasa hasil produksi yang kita ekspor, yang menjual barang-barang dan jasa yang kita impor. Tidak ada satu negara pun dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Dia butuh perdagangan luar negeri, butuh ekspor impor, nah sekalian ya. Apa keuntungan perdagangan luar negeri? Ada 2. Melihat ya, kamu amati, kamu perhatikan itu. Apa keuntungan perdagangan luar negeri? Juga ada 2, kamu baca, kamu perhatikan, kamu amati dengan baik, kamu sekalian ya. Berikutnya ini diagram interaksi pelaku ekonomi. Bagan interaksi pelaku ekonomi itu dibagi 2. Ada perekonomian terbuka, ada perekonomian tertutup atau sederhana. Ini bagannya. Kegiatan ekonomi tertutup sederhana itu ada 2 doang. Rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Ini bagan yang selainnya, perhatikan ya. Berikutnya perekonomian terbuka. Nah, yang 3 pelaku ekonomi. Ada yang 4 pelaku ekonomi. Untuk yang terbuka sekalian ya. Ini bagannya. Ini untuk yang 3 pelaku ekonomi. Rumah tangga negara, rumah tangga konsumen, dan rumah tangga produsen. Ini bagian yang sekalian. Berikutnya yang 4 pelaku ekonomi. Rumah tangga negara, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan masyarakat luar negeri. Ini bagian yang sekalian ya. Berikutnya tugas yang sekalian ya. Ini ada 5 tugas. Menjawab dengan baik, boleh buka Google, boleh lihat buku. Yang penting dijawab dengan baik. Sekalian ya. Jangan lupa kerjakan dengan baik. Kamu perhatikan dengan cermat. Nah sekalian, sampai sini saja perjumpaan kita di PJJ pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikut-berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.